hebat di seluruh Nusantara. Semangat pagi. Jumpa lagi dengan Ibu Titi Utami. Ibu harap kalian semua tetap semangat ya belajarnya, walaupun saat ini kita masih belajar dari rumah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya mari kita awali dengan berdoa agar segala ilmu pengetahuan yang akan kita peroleh hari ini dapat kita terima dan kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan baik. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Selesai. Nah anak-anak, adapun kompetensi dasar pada pembelajaran kita hari ini yaitu pada pelajaran IPA KD 3.1 membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. KD 4.1 menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Sedangkan pada pelajaran bahasa Indonesia KD 3.1 menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. KD 4.1 menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Nah anak-anak, coba perhatikan gambar ini. Gambar apa ya ini? Iya, betul sekali. Ini adalah gambar tanaman kentang. Apa yang kalian ketahui tentang tanaman ini? Apa manfaatnya dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, bagian mana dari tanaman ini yang dapat kita konsumsi? Ya anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tema 1, Selamatkan Makhluk Hidup, subtema 1, Tumbuhan Sahabatku, pembelajaran 3, yaitu tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dan informasi penting dalam sebuah teks laporan. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, setelah anak-anak mengamati video, anak-anak mampu menganalisis cara perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan beserta dengan manfaatnya dengan tepat. Yang kedua, anak-anak akan mampu mempresentasikan cara perkembangbiakan vegetatif alami pada tumbuhan di lingkungan sekitar dengan penuh percaya diri. Yang ketiga, dengan anak-anak membaca teks laporan hasil pengamatan, anak-anak dapat menganalisis ide pokok dalam teks laporan hasil pengamatan dengan tepat. Dan yang terakhir, setelah menganalisis ide pokok, anak-anak dapat membuat paragraf yang dikembangkan dari ide pokok dalam teks laporan hasil pengamatan menggunakan kalimat sendiri dengan tepat. Nah anak-anak, coba anak-anak amati kedua gambar tumbuhan ini. Apa nama tanaman ini? Ya, tepat sekali. Ini adalah tanaman kentang dan nanas. Apakah kedua tanaman ini mempunyai biji? Bagaimana cara tumbuhan ini berkembang biak? Untuk dapat memahami perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, maka amatilah penjelasan berikut ini. Perkembangbiakan pada tumbuhan terbagi menjadi dua, yaitu secara generatif atau secara kawin, dan secara vegetatif atau tidak kawin. Perkembangbiakan vegetatif terjadi tanpa melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Individu baru terbentuk dari bagian tubuh induk.
Perkembangbiakan ini hanya melibatkan satu induk, sehingga sifat individu baru sama dengan sifat induk. Perkembangbiakan vegetatif dapat terjadi secara alami dan buatan. Berikut contoh tumbuhan yang mengalami perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan yang pertama yaitu melalui tunas. Tunas muncul pada pangkal batang tumbuhan. Pangkal batang ini terdapat di dalam tanah. Tunas akan tumbuh menjadi tumbuhan baru dan membentuk rumpun. Yang kedua, perkembangbiakan melalui tunas adventif. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh selain pada ujung batang dan ketiak daun. Tunas ini tumbuh pada tepi daun, seperti pada tumbuhan cocor bebek. Selain tepi daun, tunas ini dapat tumbuh pada akar. Perkembangbiakan yang ketiga yaitu melalui umbi lapis. Umbi lapis merupakan lapisan daun berdaging dan berfungsi sebagai makanan cadangan. Di tengah lapisan tersebut terdapat tunas. Tunas ini disebut dengan siung. Siung yang terpelihara akan menghasilkan umbi baru yang lebih banyak. Jika siung dipisahkan dengan menyertakan akarnya, dapat ditanam menjadi individu baru. Perkembangbiakan yang keempat yaitu melalui umbi batang. Umbi batang merupakan batang yang tumbuh di dalam tanah dan berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan yang mengandung karbohidrat. Pada kulit umbi terdapat mata tunas. Mata tunas tersebut dapat tumbuh menjadi tumbuhan baru. Perkembangbiakan yang kelima yaitu melalui umbi akar. Umbi akar adalah tanaman umbi yang menggunakan akar sebagai tempat menyimpan cadangan makanan. Kemudian, perkembangbiakan yang keenam yaitu melalui geragih atau stolon. Geragih adalah batang beruas yang tumbuh menjalar di permukaan atau di dalam tanah. Pada ruas-ruas batang terdapat akar yang akan tumbuh menjadi tunas baru. Tunas baru yang terbentuk akan tumbuh menjadi tumbuhan baru yang tidak bergantung pada induknya. Kemudian perkembangbiakan yang ketujuh, yaitu melalui akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal merupakan batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah. Batang-batang tersebut beruas-ruas dan berbuku-buku, serta di setiap buku dapat tumbuh tunas. Tunas yang tua dapat bertunas lagi. Pertunasan tersebut berlangsung terus-menerus. Selanjutnya, perkembangbiakan melalui spora. Spora adalah sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Spora hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Spora dibentuk di dalam kotak-kotak spora atau disebut dengan sporangium. Kotak spora akan pecah jika spora telah masak. Selanjutnya, spora yang telah masak ini akan keluar dan diterbangkan oleh angin. Apabila jatuh di tempat yang sesuai, spora akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Dan yang terakhir, perkembangbiakan tumbuhan dengan cara membelah diri. Tumbuhan yang berkembang biak dengan cara membelah diri umumnya tumbuhan yang bersel satu. Tumbuhan tersebut akan membagi tubuhnya menjadi dua bagian yang sama secara langsung. Sel anaknya
Ada yang segera memisahkan diri dari induknya, dan ada yang tetap menempel pada tubuh induknya hingga membentuk satu kelompok. Contohnya pada ganggang hijau bersel satu. Selain berkembang biak dengan cara vegetatif alami, tumbuhan juga berkembang biak dengan vegetatif buatan. Perkembangbiakan melalui cara ini dibantu oleh manusia. Perkembangbiakan vegetatif buatan terbagi menjadi 5 cara, yaitu yang pertama, mencangkok, menyetek, merunduk, menyambung atau mengenten, dan menempel atau okulasi. Yang pertama, mencangkok. Mencangkok dilakukan pada tumbuhan yang berkayu atau berkambium, contohnya pada pohon mangga. Cabang dikerat kulit kayunya. Setelah itu, cabang itu dibersihkan dari jaringan kambiumnya hingga kering. Kemudian, cabang itu ditutup tanah dan dibungkus serabut kelapa atau plastik. Cabang itu perlu disiram teratur sampai akarnya tumbuh. Cabang berakar dapat dipotong dan siap ditanam di lahan kosong. Nah, perkembangan dengan cara ini memiliki kelemahan, yaitu tumbuhan hasil cangkokan terlalu besar dan rimbun daunnya, sedangkan akarnya lemah. Akibatnya, tumbuhan ini mudah untuk tumbang. Selain kelemahan, perkembangbiakan dengan cara ini juga memiliki keunggulan, yaitu tumbuhan cepat berbuah dan mutu buahnya sama dengan induknya. Yang kedua, dengan cara menyetek. Stek dilakukan dengan cara menanam potongan bagian tumbuhan, contohnya potongan batang, pucuk, daun, dan akar. Stek batang dapat dilakukan pada tanaman tebu dan singkong. Stek pucuk dapat dilakukan pada tanaman teh dan bunga ester. Stek daun dapat dilakukan pada tanaman lidah mertua dan begonia. Sedangkan stek akar dapat dilakukan pada tanaman sukun dan cemara. Yang ketiga, merunduk. Merunduk dilakukan pada tumbuhan yang berbatang atau bercabang menjalar. Cabang tumbuhan dirundukkan dan ditimbun di dalam tanah. Akar akan tumbuh pada cabang yang ditimbun. Cabang batang yang berakar tersebut kemudian dipotong dan ditanam sehingga tumbuh menjadi tanaman baru. Contohnya pada pohon apel, mawar, melati, dan alamanda. Yang keempat, menyambung atau mengenten. Menyambung adalah salah satu teknik perkembangbiakan tumbuhan dengan cara menggabungkan atau menyambung dua jenis tanaman yang sejenis. Tujuannya untuk menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua tanaman sehingga diperoleh satu tanaman yang memiliki sifat unggul. Contohnya pada ketela pohon maupun tumbuhan jenis buah-buahan. Dan yang kelima yaitu menempel atau okulasi. Menempel merupakan perkembangbiakan tanaman dengan cara menempelkan mata tunas dari dua tanaman sejenis tetapi berbeda sifat. Misalnya pada mangga mana lagi dengan mangga arum manis. Ya, itu tadi penjelasan tentang perkembangbiakan vegetatif alami
dan perkembangbiakan vegetatif buatan pada tumbuhan. Selanjutnya, kerjakanlah soal-soal berikut ini untuk mengukur pemahamanmu tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Kerjakanlah tugas ini pada buku tulismu. Selanjutnya, foto jawabanmu dan kirim melalui email kepada gurumu. Nah, anak-anak, untuk dapat memahami tentang perkembangbiakan pada tumbuhan, tentu harus dilakukan suatu pengamatan. Dari hasil pengamatan tersebut, akan dibuatkan suatu laporan hasil pengamatan. Anak-anak, ketika kita akan menulis suatu teks, tentu ada informasi-informasi penting yang ingin kita sampaikan melalui teks tersebut. Begitu pula dengan ketika kita membaca suatu bacaan. Tentu ada informasi yang ingin kita peroleh dari bacaan tersebut. Lalu, bagaimana cara kita menemukan informasi penting dalam sebuah bacaan? Ayo amati penjelasan berikut ini. Informasi penting merupakan informasi pokok atau pokok masalah yang dibahas dalam bacaan. Informasi penting disebut juga gagasan pokok, ide pokok, atau pokok pikiran. Kamu dapat menemukan informasi penting dengan menemukan kalimat utama terlebih dahulu. Gagasan pokok, ide pokok, pokok pikiran, atau informasi penting terdapat pada kalimat utama. Suatu bacaan terdiri atas beberapa paragraf. Paragraf sendiri terdiri atas satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Kalimat utama memuat ide pokok atau gagasan utama. Coba perhatikan cara menentukan ide pokok berikut ini. Cara menentukan ide pokok yaitu kita bisa ambil langsung dari kalimat utamanya. Lalu bagaimana cara menentukan kalimat utama dalam paragraf? Yang pertama, kita harus tahu dahulu posisi dari kalimat utama tersebut. Posisi kalimat utama dapat kita bagi menjadi 3, yaitu A, B, dan C. A itu ada di awal paragraf, B belakang paragraf, dan C ada campuran, yaitu ada di awal dan di belakang. Untuk mencari posisi kalimat utama di awal, maka kita perhatikan ciri kalimat kedua dalam paragraf. Nah, yang pertama kita harus perhatikan adanya repetisi atau kata yang diulang sama atau sebagian dengan kalimat pertama. Ciri yang kedua, adanya kata rujukan. Kata tunjuk, contohnya ada kata ini, itu, dan tersebut. Kemudian ciri yang ketiga yaitu adanya kata ganti orang seperti kata ia, mereka, dan nya. Kemudian untuk mencari posisi kalimat utama di akhir paragraf, maka kita perhatikan ciri kalimatnya dalam paragraf, yaitu ada kalimat simpulan dengan cirinya ada konjungsi atau kata hubung antar kalimat. Contohnya ada kata oleh karena itu, oleh sebab itu, dan dengan demikian.
Kemudian ciri yang kedua yaitu ada penegasan. Contohnya kata jadi dan kata bahkan. Untuk itu, mari perhatikan contoh berikut ini. Buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Nah, berdasarkan paragraf tersebut, mari kita perhatikan kalimat kedua. Di kalimat kedua ini ada repetisi, yaitu pengulangan kata buah. Kemudian kita juga perhatikan ada kata rujukan, yaitu kata ini. Kemudian kita juga perhatikan kalimat terakhir. Kalimat terakhir tidak ada menunjukkan kesimpulan atau penegasan, sehingga dapat kita katakan bahwa kalimat utama paragraf ini ada di awal paragraf. Sehingga ide pokoknya bisa kita ambil langsung dari kalimat utamanya, yaitu buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Untuk mengukur pemahaman kalian, maka tentukanlah ide pokok paragraf berikut ini. Kerjakanlah tugas ini pada buku tulismu. Selanjutnya, foto jawabanmu dan kirim melalui email kepada gurumu. Demikianlah penjelasan yang dapat saya sampaikan melalui video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk anak-anak kelas 6 di seluruh Nusantara. Salam cerdas, cermat, ceria. Sampai jumpa lagi pada video selanjutnya.